Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wasalna ila dzikri qauli sahibir ratib. Dzikir as-sadis min ratibil haddad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita sampai ke zikir yang keenam daripada zikir yang ada di dalam ratibul haddad. Zikir keenam yang berbunyi A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir ini adalah zikir yang keenam dan sangat agung sekali karena sangat banyak sekali manfaatnya. Dikatakan bahwasanya a'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammat, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang tercipta, dari segala keburukan yang ada. Jadi zikir ini kita meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang akan menyerang kepada kita, yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita. Kita akan kupas satu persatu dari kalimat a'udzu, kemudian bi kalimatillah at-tammah, kemudian min syarri ma khalaq. Dari kalimat pertama adalah a'udzu, aku berlindung. Dari kalimat a'udzu ini ada 5 faedah. Yang pertama yaitu adalah arti dari at-ta'awudz. Ta'awudz itu apa artinya? At-ta'awudz itu artinya adalah al-iltija, menyandar. Jadi nyender, murugo berdaruh nyender, itu namanya iltija. Dan juga diartikan al-imtina, minta supaya dicegah dari apa yang akan menyerang kita. Wal-i'tisam juga bisa diartikan sebagai benteng. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku jadikan kalimat tammah tersebut sebagai bentengku, sebagai perlindunganku daripada mara bahaya yang akan menyerang aku. Itu artinya a'udzu. Jadi jika ada orang mengatakan ta'awad, artinya adalah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya artinya ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu arti daripada ta'awud. Artinya Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, bentengi aku, jaga aku, lindungi aku dari godaan, daripada gangguan syaitan ar-rajim. Makanya firman-Nya Allah apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya ta'awudz yang kedua. Tadi tentang arti yang pertama. 5 faedah tentang ta'awudz. Apa yang kedua? Hukumnya ta'awudz. Hukum mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya? Ada 2 hukum kata ulama. Yang pertama mustahabbah, dihimbau, disunahkan. Fil qira'ah bi kulli halin, di setiap keadaan. Fi shalah atau fi kharijiha atau fi kharijis shalah. Di dalam sholat atau di luar sholat, kita itu ditekankan, dihimbau untuk selalu minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
setan itu mendapat pangkatnya itu dikasih nama khannas. Apa artinya khannas? Ai al-jasim alal-galab, syaitan al-jasim alal-galab. Wa idza dzakara khannas wa idza ghafala waswas. Khannas itu artinya kalau kita berzikir, setan itu akan lari. Khannas, yahnas bidzikrillah, lari karena sebab lantunan zikir. Wa idza ghafala, jika hati itu lupa, waswas, dia akan mengganggu. Makanya diusahakan setiap keadaan kita usahakan dengan berzikir. Amin. Kalau kepingin hidup kita ini bermakna, maka harus kita bumbui dengan dua hal. Yang pertama dengan niat, yang kedua dengan zikir. Setiap sesuatu. Mau pakai baju, niat yang baik. Ya Allah, saya niat pakai baju sebagaimana orang soleh. Yang perempuan, saya niat untuk aurat sebagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra menutup aurat. Sebagaimana wanita-wanita soleh dahulu menutup aurat. Niatkan seperti mereka. Kadang-kadang Habib Mustafa ini saudaranya saudaranya Habib Muhammad. Saudaranya Habib Muhammad Al-Mawdar. Muhammad bin Ahmad Al-Mawdar. Saudaranya namanya Habib Mustafa. Beliau mengatakan, "Biniyah salihah yang fatihu babul maglub." Dengan niat yang baik, kau telah membuka pintu yang semuanya tertutup, terbuka hanya dengan niat. Yang fatihu babul maglub bila gaidin wala buyut. Tanpa ada batas itu pintunya dibuka. Batasnya dari niat kamu. Kapan niat kamu berhenti, di situ pintu makom tertutup. Walau marati ahli surut, nggak cukup buka pintu. Apa? Kita akan narqa marati ahli surut. Kita akan bisa menempuh derajatnya orang-orang soleh. Siapa mereka? Ar-ruk'i sujud, yang ahli rukuk dan ahli sujud. Al-mufina bil uhud, yang mereka selalu menepati daripada janji-janji Allah. Al-wafa' bi ahdillah, mereka menepati daripada janji-janji Allah. Artinya orang-orang soleh tidak pernah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kenapa? Dengan niat. Makanya setiap sesuatu pakai niat. Mau kerja, niat. Sampai kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa orang yang keluar dari rumahnya kerja, nggak ke masjid ini, ke kantor, mau jaga toko, mau kerja di mall, mungkin punya orang kafir, tapi kita niat, maka ketahuilah siapa orang yang dia ini kerja dengan niat mencari yang halal, niat nyari yang halal. Mau salam. Yang kedua, dia niat untuk memenuhi nafkah keluarganya. Punya kewajiban untuk nafkahi keluarga. Niati, ya Allah, saya niat keluar untuk nyari rezeki untuk anak istri saya. Yang ketiga, apa? Untuk supaya keluar dari masalah. Karena orang kalau nggak punya uang, banyak mana? Nggak mau orang itu kaya. Yang penting jangan sampai kayamu melupakan dari Allah. Dipuji sama Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Punya toko, punya warung, punya kerjaan, tapi kerjaannya tidak melupakan sholat, tidak melupakan zikir, tidak melupakan ingat kepada Allah, tidak geser kewajiban diuji oleh Allah. Allahumma shalli alaihi. Bahkan terkadang orang yang ada di masjid itu kalah dengan orang yang celanaan bekerja. Kenapa? Ada di masjid, pegang tasbih, menterut tasbih, baca Quran, keluar dari masjid, nggak kerja, tangannya cuma minta-minta. Ini kalah dengan orang yang nyari rezeki halal. Allahumma shalli. Dan yang keempat apa? Dia niat keluarnya, yaitu adalah dengan tujuan untuk ta'atufan anjironi, untuk niat supaya dia bisa belas kasih kepada keluarga, tetangga, sanak saudara. Maka dia ketika berjumpa dengan Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wajhuhu
Kalqamar lailatul badr. Dia wajahnya seperti rembulan yang ketika dia sedang purnama. Apa yang dilakukan olehnya? Kerja. Cuma dia nyari yang halal, cuma nyari untuk keluarga, untuk keluar dari masalah ekonomi, untuk kasihan kepada tetangga dan saudara. Dengan empat ini, kenapa? Karena niat. Makanya kalau hidup kita dengan berarti harus pakai niat. Yang kedua, dengan zikir. Paham ya? Setiap memulai sesuatu niat. Di dalam pekerjaan kita memulai dengan zikir. Bahkan Allah berfirman, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil kamu untuk sholat Jumat, fas'au cepat, sibuk. Allah tahu kalau kamu sibuk. Apa kata Allah? Wa dzarul bay'. Tinggalkan dulu jual beli mesti dilarang. Kalau selesai, wa idza qudiya lis-shalah fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Wadkurullaha katsiran. Jangan lupa bumbui ketika kamu di dunia ini kerja, bumbui dengan zikir. Karena bumbu yang hidup itu niat dan juga zikir. Zikirnya apa? Kita kan nggak tahu. Di pertemuan yang lalu sudah kita terangkan. Zikirnya gampang. Cukup dengan memulai bismillah sholawat, ditutup alhamdulillah sholat. Mau pakai baju? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pakai bajunya? Alhamdulillah Allahumma sholli. Cukup. Gak usah panjang-panjang. Mustahabah. Dan juga apa namanya? Disunahkan ta'awudz itu di sholat dan juga di luar sholat. Kayak dalam sholat apa? Sebelum baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar sholat juga ta'awudz. Kalau sudah ada kalimat ta'awudz, berarti kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pendapat pertama, dihimbau dan ditekankan. Pendapat yang kedua adalah wajib baca ta'awudz. Sampai dikatakan sama ulama, kenapa wajib? Ini sebagian ulama yang mengatakan begini. Apa? Karena dohir ayatnya apa? Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sampai kata ulama, walau marrofi ayati, walaupun sekali aja ngomong a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah cukup menggugurkan daripada kewajibannya. Ini sebagai ulama pendapat seperti itu. Karena dohir ayatnya min haitsul amr, karena ada unsur perintah di situ. Yang kedua, kenapa sih kok wajib ta'awudz itu? Pendapat ulama yang mengatakan wajib bimuwadzabatin nabi 'alaiha. Karena Nabi selalu berlindung kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan diremehkan ketika kita ini ta'awudz. Masa cuma pendek kayak gini. Ini ta'awudz ini adalah kalimat dekengan pusat. Perlindungannya langsung ke dekengan pusat ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Minta perlindungan sama Allah. Siapa yang berani sama Allah? Siapa yang berani sama Allah? Jin, setan, iblis itu takut sama Allah. Takut sama Allah. Takut semuanya. Makanya kayak ngomong ini, kita punya paman jenderal. Tahu kalau kita ini mau nanya jenderal, dengan ngomong, nggak usah teriak, nggak usah apa. Tak telepon tanganku yang jenderal ya. Enggak. Kan cuma kalimatnya nggak usah. Tapi nggak usah. Tak telepon dengan pusat. Semburat kok. Jangan lupa ini. Nah, jadi jangan meremehkan kalimat. Kalau udah dengan pusat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan dengan Allah.
musuh muda, setan, alamu begitu. Lupa. Makanya sampai dikatakan ada ceritanya, ada setan gemuk ketemu sama setan kurus. Setan nemu, mana sih nemu? Kevin. Yang perempuan ada yang gemuk. Oh, banyak. Alhamdulillah. Ada setan gemuk ketemu sama setan. Yang gemuk ini ngomong, terus. Kok dijawab di sini ya? Coba dicek ada wujudnya apa enggak? Dijawab sama setan. Oh, Bu. Siapa yang jawab? Setan yang kurus. Terus. Kamu kenapa kurus? Kamu malam gitu kok. Kon kok enakmu? Anak dapat tugas goda orang yang mana orangnya ini apa namanya nggak punya ilmu. Dia mau makannya di kafe, di mall. Orang kan makan di mall, spaghetti, bumbu. Oh mangan robot kafe di Bali. Lemu. Akhirnya terus enak rumahnya asli. Terus bujuni terus ketika kumpul sama istrinya, Kak Bojo di aku ngambungmu. Karena setan itu dikasih izin sama Allah, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Urusan makan minum, kalau kita nggak baca zikir, nggak baca bismillah, ketika kita makan, setan itu makan. Kita minum, setan itu minum. Kumpul dengan istri, setan juga nganggur. Jadi kalau waktunya akikoh, setan datang juga. Wah, tidak ada. Lu kayak siapa? Aku melo, nekek saham dia. Wah, lu tenang gitu. Kenapa? Karena setan itu ikut serta kepada manusia. Kecuali kalau kita dikir, bagus. Aku butuh kiai, salah kiai kiri. Dia mah di kiai, kamu ngombe bocor yasin di sini. Ini kok, saya tes kok yai, ngombe bocor yasin. Aku mana bocor kaki. Aku ini lagi. Terus, kayak berkoma. Bocor ayat kursi, akhirnya aku kacau mana? Jadi bocor kok iso ngampung? Delok gak iso apa? Bocor setiap saat membuka baju diajari baca doa Bismillahi la ilaha illahu. Karena orang kalau baca Bismillahi la ilaha illahu, setan gak bisa melihat kita. Hilang. Nomor gede si atus kudo. Ya disentili kan diwarai kalau dari setan itu. Jadi zikir ya, zikir itu penting. Kenapa? Karena zikir itu bisa menjauhkan dan mengusir daripada setan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kenapa kok penyebab wajib? Karena tadarrub syarri syaitan. Karena ta'awudz itu diwajibkan karena itu adalah perlindungan utama dari gangguan setan. Apa? At-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hikmah dari kalimat ta'awudz ada 5. Satu tadi tentang artinya, yang kedua tentang hukumnya, kedua. Yang ketiga tentang faedah tentang ta'awudz. Al-isti'adzah fi shalah li qira'ah dari shalah. Wa manuha wa mahalluha
tujuannya adalah untuk bukan ta'awudz di dalam sholat, tapi ta'awudz di dalam bacaan sholat. Sebelum Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, bukan menta'awudzi daripada sholatnya, tapi menta'awudzi daripada bacaannya. Ini sebagai pendapat ulama seperti itu. Yang keempat, lafzuha. Lafaznya ta'awudz ini apa, Habib? Nah, lafaz ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah membaca di depan Nabi, a'udzu bis-sami'il alim. A'udzu bis-sami'il alim. Kemudian ditegur sama Rasulullah. Ya Ibn Ummi Abd. Ibn Ummi Abd ini julukan Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibn Ummi Abd, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakan kalau ta'awudz, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Jibril mengajariku untuk mengucapkan ta'awudz dengan kalimat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan Jibril mengatakan aku mendapatkan ini dari Mikail, dan Mikail mengambilnya langsung dari Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz tertulis a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan istimewa, diambil diberikan kepada malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah. Apa nggak ada lafaz ta'awudz yang lain? Ada, banyak. Namanya ada yang a'udzubillah. Kalau tadi nggak pakai billah, a'udzu bis-sami'il alim, jadi yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Lafaz lain dari ta'awudz, a'udzubillah, ada tambahnya, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Tambahannya seperti itu. Ada yang a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, ditambahin al-azim. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha sami'un alim. Ada yang tambahnya terakhir, ditambahin innallaha sami'un alim. Ada yang lagi mengatakan a'udzubillahil azim as-sami'ul alim minasyaitonir rajim. Tambahnya 3, a'udzubillah al-azim as-sami' al-alim minasyaitonir rajim. Jadi mana ada tambahan seperti itu. Falhasil at-ta'awudz ada macam-macam riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang apa namanya? Yang akan datang keterangan tentang Rasulul Hajjaj. Yang kelima, faedah tentang at-ta'awudz. Apa? Qiraat wajah al-ikhfa. Dibacanya itu secara jahar, terang-terangan, apa pelan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacanya ta'awudz ini keras, apa pelan? Dikatakan innal mukhtar indal a'imah al-qira'ah huwa al-jahr. Mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya membaca ta'awudz itu sunnahnya adalah dengan suara keras, ada suaranya. Ada juga ulama yang mengatakan boleh pilih, keras oke, pelan juga oke, yang penting baca. Jadi a'udzu billah, a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma. Itu keterangan sedikit tentang at-ta'awudz. A'udzu bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat Allah yang sempurna? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalimat yang sempurna, kalimat yang sempurna ini ada yang dari Al-Quran, ada yang dari apa namanya perkataan daripada para ulama. Dari Al-Quran, kalimat bi kalimatin a'udzu bi
billahi. Lafaz kalimat itu di Al-Quran ada 5 kalimat. Ya, ada 5 tempat di Al-Quran, 5 ayat yang menyebut lafaz kalimat. A'udzu bi kalimat. Ya, jadi nggak ada pakai kalimat, lafaz kalimat. Lafaz kalimat. Paham ya? Kayak perahu naik perahu, bisa nggak? Bisa. Karena yang satu namanya bapak, namanya Pak Perahu. Bapak Perahu naik. Karena dulu ada sahabat Rasulullah namanya Maula Rasulullah. Safinah yarkab safinah. Perahu numpak perahu. Artinya orang namanya perahu naik perahu. Nah ini begitu juga. Lafaz kalimat ini, a'udzu bi kalimat. Lafaz kalimat di Al-Quran itu disebutkan 5 kali. Disebutkan berapa kali? Apa yang pertama? Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti yang ngerasa gak paham bisa di setel lagi, di setel ulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lafaz kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran khamsa marrat. Ada 5 tempat di Al-Quran yang menyebutkan lafaz kalimat. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 37. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimat. Ya, ada gambar kalimat. Di ayat berapa? 37. Yang kedua, apa? Yaitu adalah Al-Baqarah ayat 124. Al-Baqarah ayat berapa? 124. Awalnya wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Nah ini kalimat disebut di Al-Baqarah 124 ayat 124. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 171. Apa? Ya ahlal kitabi la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Nah, ini disebutkan kalimat. Yang keempat, Al-A'raf ayat 137. Ayat berapa? Al-A'raf ayat berapa? Jadi ayatnya nggak usah kalian tulis, cukup nomornya nanti dicari di rumahnya. Nulis ayatnya apa? Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israil bima sabaru. Nah ini ada wa tammat kalimatu rabbika al-husna. Al-A'raf ayat 137 disebutkan kalimat. Yang kelima, Al-An'am 115. 100 berapa? Surat Al-An'am. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-An'am 115. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa namanya? Terus apa artinya B? Tadi dikatakan wa talaqa Adamu min Rabbih kalimat. Dalam Al-Baqarah 37 yang dimaksud kalimat itu adalah doa. Nabi Adam menemukan kalimat yang digunakan untuk bertobat kepada Allah. Nanti akan kita bahas apa kalimat itu. Dan itu sangat istimewa. Yang lainnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan kalimat dari Nabi Adam itu adalah Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfir li khati'ati. Ini adalah apa namanya? Ayat kalimat yang dimaksud dalam ayatnya Allah fatalaqa Adamu min Rabbih kalimat. Apa? Menemukan bacaan, dikasih diinamkan oleh Allah bacaan, sehingga bacaan kalimat itu menyebabkan Allah mengampuni daripada dosanya Nabi Adam.
Itu ada banyak, cuma saya sebutkan 3. Yang pertama apa? Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebab kalimat ini Allah mengampuni dosanya Nabi Adam. Pendapat yang kedua yang dimaksud wa fataraqa Adam min rabbih kalimat, yaitu adalah apa namanya? Nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ala bawa'ibil arsh. Kemudian Nabi Adam, gak mungkin ada kalimat kayak ini, gak mungkin ada kalimat Muhammad kecuali ini orang istimewa. Maka Nabi Adam mengucapkan Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfir li khati'ati. Karena minta kepada Allah dengan kalimat Muhammad ini, maka Allah mengampuni Nabi Adam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu pendapat yang kedua tentang fataraqa Adam kalimat. Fataraqa Adam min rabbih kalimat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga yaitu adalah bacaan apa namanya? Yaitu yang dibaca oleh Nabi Adam. Ini agak panjang, cuma saya baca aja, nanti bisa dicari. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, Kau mengetahui yang ada di zahirku dan ada di batinku. Faqbal ma'dzirati. Maka terima ya Allah permintaan maaf udulku ini. Wa ta'lamu hajati fa'tini su'li. Ya Allah, Kau tahu hajat-hajatku, fa'tini kabulkan ya Allah. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli, dan Kau tahu apa yang sedang aku rasakan bunda dan juga menderita gelisah ya Allah. Faghfirli dunubi wa faghfirli, dan ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Enggak ada yang mengampuni ya Allah selain Allahumma ya Allah. Ini as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang selalu dekat dan berada di dalam hatiku. Wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Ya Allah, aku minta sebuah keyakinan yang ada di dalam hatiku, sehingga tidaklah aku tertimpa sesuatu kecuali Kau. Aku yakin bahwasanya Engkau yang menentukan, sehingga aku tidak melawan atas musibah yang menimpa ya Allah. Wa ardini bima gasanta li, dan ridho ya Allah kepadaku atas dan apa, dan jadikan aku ridho atas apa yang Kau berikan kepadaku. Ini bacaan nanti bisa di apa namanya, bisa ditulis karena sangat istimewa. Gara-gara ayat ini yang ketiga, gara-gara bacaan tadi ini, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati, itu sampai selesai. Fa'auhallahu subhanahu wa ta'ala ilaihi, ya Adam, qad qabiltu taubatak wa ghafartu laka dzambak. Hai Adam, karena bacaan yang kau baca tadi wahai Adam, aku terima tobatmu, aku ampuni dosamu. Walan yad'uni bihadzal du'a ahadun, dan ketahui Adam, tidaklah ada manusia anak cucu yang berdoa dengan doa yang telah Kau lantunkan dan itu, kecuali aku akan berikan 5 keistimewaan. Diberikan berapa? 5 keistimewaan. Baca tadi, insyaallah nanti bisa dibagikan. Apa? Inna ghafartu lahu dzambahu. Jika yang membacakan dosa, aku akan ampuni dosanya. Wa kafaitu ahamma min amri. Apa yang menjadi beban pikirannya, aku akan segera selesaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Hilangkan beban pikirannya. Yang ketiga, wa zajaltu anhu syaitan, dan aku akan jaga dia daripada setan untuk mendekat kepadanya. Tak akan bisa diganggu oleh setan. Yang keempat, wa tajaltu lahu min wara'i kulli tajir. Dia akan menjadi rekan bisnisku yang sukses.
berdagang yang sukses dengan harta yang berlimpah. Semua pedagang, semua orang kaya akan ada di bawahnya jika dia membuat baca itu. Dan yang kelima, Pak, wa aqbala ilaihi dunya rahimatan wa in lam yuridha. Aku akan buat dunia merengek menangis untuk datang kepada dia, mau ataupun tidak mau orang yang baca itu. Aku akan perintahkan dunia untuk bertanya lutut kepada orang yang membaca bacaan yang aku baca itu. Allahumma shalli ini penting menyaji seperti ini, ya, kerja sambil baca ini. Akan dunia datang sendiri terus. Kami tidak kerja, mau masjid baca ini, diusap lagi di malaikat, tak bahaya tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu makna daripada fatalaqqa Adam min rabbih, artinya apa? Doa. Yang kedua di Al-Baqarah, wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimat, artinya apa? Ikhtibar, ujian, wa awamir, perintah allati amara Allah biha. Jadi yang dimaksud idza Ibrahim rabbuhu bi kalimat, yang dimaksud kalimat dalam ayat Al-Baqarah 124 ini adalah kalimat yang dimaksud itu adalah ujian atau perintah yang Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diuji sama Allah. Diuji dengan apa? Diuji dengan beberapa hal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim diuji, nanti kita akan terangkan. Di antara ada beberapa hal. Di antara seperti merapikan kumis, membersihkan bulu yang ada di badan, potong kuku. Ini yang dimaksudkan. Nanti di dalam waktu kita akan terangkan supaya tidak terlalu melebarnya, supaya tidak terlalu jauh. Yang ketiga di An-Nisa, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, sampai Allah berfirman apa? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulillahi wa kalimatuhu. Apa artinya wa kalimatuhu yang ada di An-Nisa ini? Makna adalah kalimat kun. Kalimat kun allati khalaqa biha al-masih. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan daripada Nabi Isa tanpa ayah. Kok bisa? Kan gak ada bapaknya. Kenapa tidak bisa Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu bisa? Apalagi cuma tanpa ayah, tanpa ayah tanpa ibu bisa. Allah berrahmat. Tidak ada syai'an an yaqula lahu kun. Nah, ini maksud bahwa kalimat itu adalah kalimat kun. Kalimat ketika Allah menciptakan Nabi Isa. Yang keempat di Al-A'raf ayat 137. Wa tamat kalimatu rabbika husna. Apa yang dimaksud kalimatu rabbik di sini? Yaitu adalah wa'dallah, janji Allah, wa hukmuh alladzi tahaq li Bani Israil, yaitu janji Allah dan ketetapan Allah yang Allah janjikan kepada Bani Israil. Itu yang dimaksud kalimat dalam ayat Al-A'raf. Yang kelima Al-An'am 115. Apa? Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila dari kalimat itu wa sami'un. Apa artinya? Kalimat di sini adalah awamirillah wa'id wa ghadaib alladzi la yataghayyar wa la yatabaddal. Yang dimaksud kalimat di sini adalah perintah Allah dan janji Allah dan serta ketentuan Allah yang tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kalimat dari Al-Quran, lafaz kalimat dari Al-Quran, artinya seperti itu. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tadi faedah dari lafaz kalimat, satu dari kalimat Al-Quran tadi. Yang kedua, faedah dari makna tentang ulama, keterangan ulama tentang apa? Tentang kalimat ini. Kalimat apa arti watamat? A'udzu bi kalimatillah. Apa yang dimaksud kalimat? Lafaz kalimat ini diartikan apa oleh para ulama?
al-tafiyah asyafiyah min kulli ma yata'awwadhu, yaitu adalah kalimat yang sangat sempurna, yang bisa mengobati, yang sangat bermanfaat dan yang sangat istimewa untuk digunakan berlindung. Itu apa? Allah, hanya Allah yang tahu. Soalnya ya Allah, aku berlindung dengan kekuatan yang sangat ampuh, yang sangat istimewa dari setan. Apa itu? Allah yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah yang dimaksud kalimat ini adalah allati talaqahu Adam, kalimat yang dijumpai oleh Nabi Adam yang tadi dibaca itu, yang ada 5 tadi. Nah, yang faedahnya ada 5 tadi. Yang ketiga, makna kalimat kata ulama, a'udzu bi kalimatillah. Apa kalimatillah ini? Pendapat yang ketiga kata ulama, kalimat ini ada 10. Yang mana 10 ini adalah ismullah al-a'dzam. Ismullah al-a'dzam. Tidaklah orang melazimi salah satu dari 10 kalimat ini kecuali semua yang dia minta Allah akan segerakan untuk dikabulkan. Kalau mengamalkan salah satu dari 10 ini. Yang kedua, fiha ismullah al-a'dzam alladzi ila da'abihi ajabah. Di dalam 10 kalimat ini mengandung ismullah al-a'dzam, yang mana kalau digunakan untuk meminta hajat Allah akan kabulkan. Mengandung ismullah al-a'dzam. Yang ketiga, man dzakara fi ansafil lail yaral ajaib. Siapa orang yang membaca dari 10 kalimat yang akan kita sebutkan ini di tengah malam, dia akan melihat keajaiban yang Allah nampakkan di dunia ini. Kalau membaca salah satu dari 10 ini di sini, dibaca di malam hari, di tengah malam, dia akan melihat keajaiban. Yang keempat, al-hifdz minan nafas wal jism minal mu'lim. 10 kalimat yang akan kita sebutkan ini apa? Akan menjaga jiwa kita dan raga kita dari perkara yang menyakiti. Nah, ini untuk bukti-bukti yang sering menangis karena cinta, apa? Menjaga jiwa. Jiwanya harus dijaga, jiwanya harus diobati. Kalau olahraga jangan cuma badannya tok, kadang badannya sehat, jiwanya sakit. Berarti jiwanya artinya sakit jiwa. Jadi mau Surabaya bang ya, ini bacaan bisa membuat kita supaya gak gendeng nantinya. Yang kelima, jalbisir al-umri, sebagai magnet. Ketika Allah menurunkan rahmat nafahat, orang kalau baca ini akan menjadi magnet, ketarik. Kalian akan mendapatkan bagian atas Allah apa yang Allah turunkan kalau baca ini. Yang keenam, yahsul ilmu laduni, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu laduni. Dimudahkan oleh Allah memahami apa yang ada di hadapannya, mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang ada di kita. Apa 10 kalimat itu? 10 kalimat itu yang pertama adalah al-muhir. Al-muhir. Yang kedua, al-alim. Yang ketiga, ar-rabb. Makanya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itu salah satu dari 10 kalimat yang manfaatnya tadi yang 6 yang kita sebutkan. Yang keempat, asyahid. Asyahid, asyahid. Pilih mana yang cocok sama hati kamu dari 10 amalkan. Yang kelima, al-hasib. Al-hasib. Yang keenam, al-fa'al. Al-fa'al. Yang ketujuh, al-khalaq. Al-khalaq. Yang kedelapan, al-bari. Al-bari. Al-bari'u. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-khaliqu. Al-khaliq. Al-khaliqu. Ini bacaan yang ke-9. Yang ke-10, al-musawwir.
6 faedah ini. Allah akan kabulkan di waktu yang akan dekat. Permintaan kamu akan dipercepat oleh Allah. Mau permintaan kamu antriannya panjang karena kamu banyak dosa, ketika Allah ini dipercepat oleh Allah. Yang kedua apa? Mengandung kesemua Allah. Kalau dibaca di malam hari akan melihat ajaib. Yang keempat apa? Menjaga jiwa dan raga dari perkara yang menyakitkan. Yang kelima apa? Menarik daripada sir ulwi dari langit apa yang Allah turunkan. Kalau kamu mulazim itu, kamu akan dapat bagian. Yang keenam, menarik atau mudah mendapatkan ilmu ladun. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang lain. Min syarri ma khalaq, dari keburukan ma khalaq yang tercipta. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang ada. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung ke Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang tadi itu at-tamah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang ada. Keburukan yang ada ini apa? Keburukan yang perlu kita minta perlindungan itu banyak. Kalau dari Nabi diantaranya apa? Min jahdil bala, kata Rasulullah, ista'idzu billahi min jahdil bala, minta perlindungan daripada beratnya musibah, wa darkis saqa, daripada kesengsaraan hidup, wa su'il qada, jeleknya takdir, wa syamatatil a'da, dan daripada cacian, hinaan musuh. Minta perlindungan dari ini. Amin. Terus ada juga Nabi pernah menyuruh kita untuk meminta perlindungan. Apa? Min syarri dajjal, dari fitnahnya dajjal. Wal mahya, fitnahnya kehidupan. Kehidupan dunia terus fitnah. Minta perlindungan. Jangan sok kuat. Ada satu orang, ya Allah, beri aku ujian. Dikasih ujian apa? Tidak hanya kencing. Dikasih ujian, jangan. Allahumma jangan minas sabirin, jangan. Jadi aku sabar. Ya Allah, mudah-mudahan aku sabar. Awalnya, ya Allah, kasih musibah, jadinya aku sabar. Jangan. Karena Abdul Ihsan, la Abdul Imtihan. Kita ini hamba yang lemah, mintanya dapat nikmat, gak mau diuji. Ya Allah, jangan sabirin. Ya bintikan. Sangat berkah. Minta ya Allah, jangan mensyakiri. Disyukur ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal mamat, fitnah daripada kematian. Fitnah. Baik kematian orang yang tercinta atau kematian kita atau di alam kubur kita, fitnah. Wal ma'dam, fitnah daripada dosa yang membuat kita terjerumus dalam dosa yang fitnah. Wal maghram. Maghram ini apa? Dan ini penting. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal mahzan. Ditanya oleh Siti Aisyah, salah Sayyidatuna Aisyah faqala, ya Rasulullah, ma makna maghrab? Apa maghrab itu? Al maghrab huwa sahibud dain, yaitu adalah orang yang punya utang. Minta perlindungan dari utang. Kenapa dikatakan maghrab? Karena idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa. Fitnahnya utang itu membuat kita kalau ngomong selalu bohong, kalau janji bumbunya adalah sumpah kepada ilahi. Wallahi besok apa? Sampai jadi mereka tak sakluk mana
Mau minta kata-kata hari ini sama setan. Oh iya sih. Bagi nggak apa, tadi pokoknya kepingin minta ngefans sama setan, kepingin minta kata-kata hari ini. Ya kan, bodoh gini. Dibodoh, boy, bodoh. Akhirnya apa? Ketemu sama setan. Nah, dilihat. Setan. Yes. Ngomong yes setan. Terus ngomong setan. Iya. Oh, aku ngefans nanti kok. Ngefans. Mau apa? Bisa ngefans sama kamu. Dicek rekomendasi. Jadi kalau orang cek rekomendasi, kalau cek rekomendasi ya saya suruh. Kalau malas tadi. Apa? Mulai zamannya ada sampai saat ini. Aku ini kayak dikit nanti bongso-bongso kayak rayu. Iya kan? Kamu kenapa kamu kok masih anak digoda setan? Jadi setan, sumpah bocor aku gak butuh kamu dewi kok. Aku cuma terbalik balik. Kenapa kamu kok sampai zina? Aku tergoda setan. Jadi setan gak butuh kau dewi. Lalu terlalu sampai diceritakan ada setan ini yang cerita setan ini keluar dari wilayah Arab, Anggota dan Surabaya. Betul Surabaya. Aku kesel itu. Ketemu ya ngomong. Ada. Siapa yang duduk Surabaya? Apa? Satu lagi di Surabaya. Tapi duduk. Ya apa? Tapi duduk Surabaya. Kan? DI korupsi aku sing ngajari. Nyolong aku sing ngisi. Nipu aku sing ngajari. Mari soge terus ditulis nama main. Haba min fadli rabbi. Ini keagungan Tuhanku. Sumpah bojo aku ora. Aku sing ngelesi kok iki haba min fadli rabbi. Kalau artis tak udah. Kalau lagi bocor pak ada minta di syaitan ini kan enak. Ini ada minta di roh kris tak betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya setan, orang menang apa? Iya. Terus kalau sudah ngefans, kamu mau minta kata-kata ini. Ayo ngomong kata-kata cengkol dah. Kata-kata tentang apa? Inilah saya minta kata-kata saya ingin seperti kamu setan. Aku minta kelas itu. Jadi setan. Saya suruh begini. Lu macam kunci tiada lagi. Kamu bilang iya. Kalau minggu aku gampang. Dua kata-kata lagi. Apa? Satu, kalau sholat tolong jangan dilengkapi. Masuk kafe, subuh disukai takut. Mulai asal maghrib, kau kan jalan asal ojo sing buku bisa. Jadi kalau sembahyang saat kadang sembahyang kadang enggak, kamu satu kelas di bawah. Yang kedua kata-katanya, kalau kamu kepingin seperti aku, jangan pernah berucap kecuali kamu bumbui dengan sumpah pada Tuhan. Wallahi ya wallahi wallahi. Siapa orang yang suka menggunakan wallahi, maka dia satu kelas dengan aku. Itu kata-kata ini. Jangan laksanakan aku. Akhirnya kata yang ngomong, maka mulai sekarang setan aku akan menjaga sholatku dan aku tidak akan bersumpah. Loh, musuhnya aku. Bagus loh dia. Mulai sekarang aku tidak akan pernah ngajarin ini menungso wis titik. So gue
fitnah maghram, hutang yang membuat kita membuat kita berdusta dan membuat kita selalu berjanji. Ngomong, hutang ya Allah, kekucing dijepit, ditagih. Makanya kalau ada orang kayak gitu, amalnya satu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qomati. Kemudian min syarri ma khalaq. Jadi juga kita minta perlindungan daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Dengar, ada lima musuh kita. Musuh kita ini ada lima. Satu, dunia. Al-umur, at-tazudun. Yang kedua, an-nafs, nafsu kita. Nafsu itu adalah keinginan yang membuat kita melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, al-hawa. Hawa itu keinginan kuat ingin mendapatkan sebuah kenikmatan, tapi ujung-ujungnya juga dosa. Makanya hawa nafsu itu dijadikan satu. Hawa sama nafsu. Yang keempat, asyaiton. Musuh kita adalah setan. Makanya setan itu gampang khannas. Ono si jiwa. Dan kita lagi habsyi. Itulah kan nama Habib Ali Habsyi fadilah sedekah. Orang kalau sedekah itu berapa? 70 setan akan membisiki telinga kita untuk kita supaya gagal di dalam bersedekah. Katanya, David, saya akan lawan. Saya akan baca 70 kali sampai nyampe rumah supaya bisikan setan tidak membatalkan saya untuk bersedekah. Oleh sampai ke doa sampai buka lemari buka dompet nyekel duit, alhamdulillah gak kena gangguan tapi di rumah kantor nang duit bojo gini apa dik? Dik itu semen dari Habib bangun. Yang kelima, musuh kita siapa? Al-insi, manusia. Yang jahat manusia itu apa? Sifat hasudnya. Kul a'udzu birabbin nas
malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jin was. Di sini kan tahu manusia juga, dan manusia itu ada yang namanya penyakit N. Penyakit N itu pandangan jelek yang kalau memandang dengan iri, dengki dan hasut bisa merusak. Makanya kita harus menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Ada 5 cara untuk menjaga kita daripada nikmat. Nikmat Allah berikan kepada kita yang harus dijaga. Harus dijaga. Gimana cara jaganya? Ada 5. Apa 5 itu? Di pertemuan yang akan datang. Mesti tahu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf ya. Jadi ada 5 nanti caranya. Terakhir sebagai penutup karena sudah agak malam ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Yang terakhir yaitu adalah tentang faedah zikir ini. Apa faedahnya? Kenapa Habib Abdullah Al-Haddad menaruh bacaan ini di zikir yang ke-6? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa Habib Abdullah Al-Haddad menaruh ini? Apa faedahnya? Ya kan? Dan Rotib Haddad ini kan sudah kita terangkan dari awal. Rotib Haddad ini adalah diambil dari hadis Nabi. Zikirnya dari hadis. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini faedahnya zikir ini. Faedahnya zikir ini yang pertama. Apa? Ada 3. Faedahnya zikir ini. Yang pertama adalah la yadurruhu syai'. Tidak bisa dibahayakan oleh sesuatu. Kalau sesuatu ya apapun selain Allah, nggak bisa membahayakan kita. Sampai dikatakan bahasanya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin la dagatni al-bari'ah. Kalau saya bahasakan sekarang, ya Rasulullah, saya ini suka kerja saya itu agak tempat-tempat yang banyak binatang-binatang bahaya seperti kalajengking, ular. Saya sering ketemu itu. Apa kata Rasulullah? Ana inna kalau qulta hina amsayta. Kalau kamu ingin selamat, kalau waktu sore baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kamu baca itu la yadurruka, kamu tidak akan bisa dibahayakan oleh binatang tersebut. Sesuatu yang nggak bisa bayar. Jadi kalau istrinya marah, kayak ini pegang kepalanya, aku bilang pas apa syaitonnya kan, syaiton akan ditekan, ya, insya Allah dibukirin gitu kan. Alhamdulillah lama, aku apa namanya, dikatakan nggak akan bisa dibahayakan oleh sesuatu. Yang kedua, la yadurrul humma. Kalau ada orang kena penyakit panas, demam, baca ini. Karena dikatakan man qalaha talata marrat lam yadurruhu hummatil kalailata. Di riwayatnya Imam Tirmidzi, siapa yang tadi riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Man qalaha talata marrat, siapa yang mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, lam yadurruhu hummatil kalaila, maka panas yang diderita malam itu tidak akan membawanya bahaya atau menyebabkan dia mati. Tidak bahaya. Kalau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, amina min syarril manzil, selamat dari kejelekan yang ada di dalam rumah. Jangan, rumah itu kalau nggak ditempati biasanya digunakan oleh jin. Nah, kalau kita masuk rumah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, jinnya begitu semua. Karena dikatakan bahasanya apa? Man nazala manzilan
kabeh setan iki dalam selamat kok kecelakaan ora boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kalau bangun rumah, buat rumah, beli rumah, ada ini, ya, banyak ini. Terus dengarkan ini, tapi ojo gampang-gampang nyala setan. Jika ada mau ngelawan, bujune nggak so turu, minta diruqyah, jadi diruqyah. Kon kurang perhatian, kon kurang duit titik. Nah, kalau TOW do, kalau ada orang perempuan, gak usah, gak usah. Pengapasannya mau wedok enak kuping to. Jadi kuping bisa loh. Mama. Wah. Ya, kalimat selanjutnya akan membuat dia gembira. Mama, ayo ke mall belanja yuk. Waras lah. Ngomongnya kok bisi. Mama, kita ke toko emas yuk. Subhanallah yuk. Kamu jadi orang laki yang tanggung jawab. Saat sepeda motor, saya pasti lemas. Pakai kandang cepat yang biasa sengaja 5 menit tadi. Oh, begitu burung nih. Antar dan ke toko emas terdekat. Nyampe toko emas, kamu jangan turun. Biar dia yang turun, biar dia yang milih sendiri. Silakan mak milih. Lu mas, sampai nggak turun, enggak, aku di sini aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kan tadi ngomong, Mama, ayo ke toko emas. Saya nggak mau beli emas, Mama. Sumpah kejadian nang pinggir jalan untuk ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya. Nah, jadi apa namanya? Tutup malah ke begini. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat dari gangguan kecil dan yang lainnya. Amin. Terus, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Ini ada amalan sebagai penutup. Sebagai penutup kajian ini ada amalan dari Imam Haddad. Bagaimana amalan Imam Haddad itu kepada anak kecil? Dikatakan bahwasanya Imam Haddad itu ngajarkan kepada anak kecil itu mentalkinkan 2 hal. 1, setiap malam mentalkinkan niat yang akan dikerjakan besok hari. Jadi kalau ada cucunya, anaknya yang masih kecil didudukkan. Ayo besok malam ini niat mau qiyamul lail, niat sholat subuh berjamaah, niat hadir roha, niat ngaji semangat, niat ini, niat itu ditalkin. Niatnya itu Imam Haddad yang menuntun. Mentalkin itu dituntun niatnya. Dituntun niatnya. Yang kedua, amalan dari Imam Haddad beliau adalah mentalkin anak-anak itu dengan bacaan. Apa? Ini makanya dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Pertama kali yang harus diajarkan kepada anak adalah menerapkan yang namanya ke dalam hatinya anak itu Allah. Diajari Allah, dikenalkan sama Allah. Lah saya ini enggak. Saya gak bisa ngomong loh. Dikei HP, upin-ipin, boy. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Dalam hati yang pertama, boy. Makanya anak kecil kalau baru lahir atau disunatkan ada
bendera. Tolong termasuk syarat kalau mau menerima suami ukti-ukti rumah nonton seadanya enggak. Ukti kok mau. Terus dikir bisa enggak? Bocornya bisa enggak? La ilaha illallah, la ilaha mas itu umat mas. Bisa kasih uang gitu loh. Supaya apa? Gak apa-apa kita ditarik itu ya. Anak-anak kecil itu bangun malam. Kata Habib Musayyab bin Abdullah kalau nggak salah, atau Abdullah bin Syekh terus. Beliau mengatakan bahwasanya ajari anak kalian bangun malam walaupun dengan bermain. Ajari bangun malam walaupun dia main. Maksudnya bermain gimana, Beb? Jadi di Yaman itu, di Tarim itu, ketika bangun malam, abangnya sholat, ibunya sholat, anaknya dibikin mainan. Mainan itu gak dikasih kecuali di malam hari. Sehingga apa? Anaknya main, bapaknya sholat. Tapi anak sudah biasa bangun malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang ditalkinkan, dituntunkan kepada anaknya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini termasuk hafalan yang harus dihafalkan kepada anak kita. Yang ketiga, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini termasuk yang dituntut dan untuk dihafalkan anak kecil. Yang keempat, apa? Ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya hafid. Jadi ya hafid, ya hafid. Ini dibaca ya hafid, ya hafid. Ini ditalkinkan kepada anak. Allahumma Muhammad. Yang kelima, ya kafi, ya muhid. Ya kafi, ya muhid. Ini yang ditalkinkan oleh Imam Haddad kepada anak cucunya. Yang keenam, sallallahu ala nuh wa ala nuhin salam. Sallallahu ala nuh wa ala nuhin salam. Sallallahu ala nuh wa ala nuhin salam. Ini tiket masuk. Dulu ketika Nabi Nuh buat perahu itu dimasukkan kaumnya Nabi Nuh yang beriman. Ular, binatang-binatang buat dulu waktu itu nggak boleh masuk. Yang nggak masuk mati semua. Kemudian mau masuk, jangan, kamu nanti gigit, bahaya kamu. Maka binatang mengatakan bahwasanya Nuh, ini sudah siapa daripada umatmu ini atau anak cucunya yang mengingatkan jasamu memberi tumpangan kepada aku perahu ini, maka aku dan anak cucuku tidak akan menggigit. Jadi tiketnya dulu baca apa namanya? Salamun ala nuhin fil alamin. Ya, sama aja. Sallallahu ala nuh wa ala nuhin salam. Ini dibaca melindungi. Tapi dari pertama ya ojo, ono ulang salamun ala nuh, setan. Hilang di hidung ini.
Kalau belum jangan, kalau belum merasuk sirnya, zikirnya jangan. Saya sering baca zikir roti, tapi kurang membekas. Saya ulang lagi, sering saya ingatkan. Asal ditakdir, yuk takdir. Mudah-mudahan dengan sering diulang jadi ingat. Apa kata Imam Badar? Adzikir la yanfa illa ma'dawam. Zikir itu tidak akan memberikan efek kepada kita kecuali kalau dengan kontinu. Wala tu'akhir illa ma'dur. Tidak akan memberikan bekas kecuali dengan membacanya dengan khusyuk dan hadirnya hati. Ini kuncinya dikit. Allah selamat. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan lengkap insyaallah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dari semua yang hadir mendapatkan barokah. Terima kasih teman-teman yang selalu hadir. Mudah-mudahan nanti kita akan ijazahkan juga di akhir kita akan ijazahkan kalau tidak ada sebagaimana guru saya Umar dan yang lainnya diijazahkan insyaallah. Amin ya Allah. Ada pembiayaan tidak ada nomor. Allahumma shalli ala Muhammad.